Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas tentang belajar menulis surat lamaran pekerjaan. Ya, kita perhatikan anak-anak slide yang pertama. Slide yang pertama, di situ judulnya adalah jenis surat. Ya, jenis surat itu ada surat dinas dan surat pribadi. Nah, sekarang kita akan membahas surat pribadi. Surat pribadi itu ada salah satunya termasuk ke dalam surat resmi. Di surat resmi itu ada surat niaga, dimana kalau surat niaga itu adalah bagaimana kita bisa berinteraksi berniaga, ya. Contohnya seperti ada surat penawaran, ada surat pembelian, ya. Nah, ada surat lainnya lagi adalah surat izin, dimana kita juga misalnya kalau kita kesempatan ini tidak bisa pergi ke kantor atau tidak bisa ke sekolah, nah itu nanti masuknya ke surat izin, ya, walaupun di situ surat pribadi tapi tetap resmi karena berhubungan dengan lembaga atau instansi lain. Yang selanjutnya adalah surat pemberitahuan. Ini juga sama, ya. Kalau kita sakit itu ada pemberitahuannya bahwa kita tidak bisa kerja. Nah, itu kita masuk ke surat pemberitahuan. Nah, yang keempat adalah surat lamaran pekerjaan, di mana kita akan melamar ke sebuah instansi, melamar pekerjaan, ya. Di situ kita pasti diminta surat lamaran pekerjaan. Untuk slide berikutnya, slide yang kedua, ya. Di situ ada tentang kita akan membahas secara khusus tentang surat lamaran pekerjaan. Apakah surat lamaran pekerjaan itu? Atau ada yang tahu tentang surat lamaran pekerjaan? Nah, kita akan membahasnya secara khusus untuk surat lamaran pekerjaan. Nah, coba kita saksikan ya di slide yang berikutnya. Sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Biasanya surat lamaran pekerjaan dikirim beserta daftar riwayat hidup. Nah, surat lamaran pekerjaan termasuk surat dinas atau resmi, ya, walaupun dibuat secara individu atau pribadi. Oleh karena itu, terdapat aturan-aturan tertentu yang harus diperhatikan dalam penulisannya. Jadi kita tidak bisa sembarangan untuk menulis surat lamaran pekerjaan, ya, karena berhubungan dengan instansi atau lembaga tertentu. Nah, untuk slide berikutnya coba kita perhatikan, ya, bentuk surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini juga disebut model gabungan. Artinya di sini kalian membuat kurikulum vitae itu disatukan saat penulisan surat lamaran pekerjaan. Jadi ini makanya termasuk ke model gabungan. Selanjutnya adalah surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidupnya. Cara ini dimaksudkan merupakan sebuah lampiran. Jadi riwayat hidup di situ hanya berupa lampiran. Maka cara ini disebut model terpisah. Jadi kalau kita misalnya menulis surat lamaran pekerjaan, itu satu suratnya yang di depan adalah tentang tulisan di mana kita membuat surat lamaran pekerjaan saja. Tapi di sisi lain kita membuat
lampirannya yang berisi tentang kurikulum vitae atau riwayat hidup. Nah, kita perhatikan lagi untuk slide berikutnya. Di situ ada struktur teks surat lamaran pekerjaan. Jadi pada saat kita membuat surat lamaran pekerjaan, kita harus lihat di situ, kita harus melihat bahwa ada hal-hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kita harus mencantumkan tempat dan tanggal penulisan surat. Ya. Yang kedua, kita harus mencantumkan lampiran apabila di dalam pembuatan surat lamaran itu ada beberapa lampiran yang kita sertakan. Yang ketiga adalah hal atau perihal. Ya, hal atau perihal kita tulis tentang lamaran pekerjaan. Yang keempat adalah alamat tujuan. Ya, alamat tujuan. Alamat di situ kita cantumkan posisi dari instansi atau lembaga yang kita ingin rujuk itu tempatnya atau lokasinya di mana. Nah, di sini kita harus cantumkan dengan jelas ya supaya tidak salah alamat. Yang kelima adalah salam pembuka. Nah, kita sekarang masuk ke isi di situ ada salam pembuka ya. Salam pembuka di sini kita biasanya dengan hormat itu yang paling umum ya. Yang keenam adalah isi surat. Nah, di isi surat itu ada 3 poin yang harus kita ketahui ya. Apa saja yang harus kita ketahui pada saat kita menulis isi surat? Situ ada pembuka, ada kalimat pembuka, ada kalimat isi dan kalimat penutup. Yang ketujuh adalah salam penutup. Yang kedelapan, jangan lupa ada tanda tangan dan nama jelas pelamar. Lalu yang kesembilan, lampiran persyaratan yang ditentukan. Nah, kita pindah ke slide berikutnya ya anak-anak. Ya. Nah, di sini subtemanya adalah kriteria penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yang harus kalian ketahui adalah surat lamaran harus ditulis oleh pelamar pada kertas yang berkualitas baik. Ya, baik itu pada kertas bergaris maupun kertas yang tidak bergaris. Itu berarti harus betul-betul kalian perhatikan ya kertas itu tidak koyak, ya tidak lecek, ya tidak kotor. Dia harus bersih. Yang kedua, surat lamaran sebaiknya ditik pada kertas HPS 70 gram dengan spasi 1,5. Nah, ini kalau kita diminta untuk diketik ya, karena terkadang ada instansi juga yang meminta kita menggunakan tulis tangan. Tapi pada umumnya surat lamaran sekarang itu sudah diketik dalam kertas HPS. Yang ketiga adalah penampilan surat lamaran harus rapi tanpa coretan atau koreksian. Jadi pada saat kita ya menulis atau diketik surat lamaran itu jangan sampai ada salah ya, harus betul-betul kita perhatikan ya. Nah, yang selanjutnya adalah yang keempat, isi surat lamaran pekerjaan harus menggambarkan sikap keoptimisan pelamar. Nah, di sini kita harus betul-betul kalimatnya ya, kalimat dalam lamaran itu bahwa kita mampu ya, kita bisa untuk bekerja di perusahaan itu ya sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh perusahaan. Yang kelima, isi surat tidak bernada memelas atau meminta dikasihani. Tuh, yang keenam adalah sapaan yang digunakan pada saat kita menulis surat lamaran yang paling umum adalah bapak atau ibu. Nah, sampai di sini anak-anak ada yang mau ditanyakan? Nah, itu tentang kriteria penulisan surat lamaran dari bahasan yang kita bahas pada hari ini ya. Untuk selanjutnya nanti masih ada beberapa tahap lagi. Ini masih di awal, nanti ada pembahasan selanjutnya.
Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita ketemu di subtema yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.